Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mayang Yuvitasari, NIM 184047779. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya yang mengampu mata kuliah etika profesi. Langsung saja ke pokok pembahasannya. Di sini, saya akan memberikan contoh pelanggaran kode etik pemerintahan dan contoh evaluasi kode etik korporasi. Yang pertama, contoh pelanggaran kode etik pemerintahan atau Good Corporate Governance ataupun GCG. Contoh kasus yang saya pilih adalah kasus korupsi EKTP. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Setia Novanto dan oknum lainnya. Setia Novanto pada saat itu dipercaya sebagai pejabat dengan kedudukan tinggi, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan melawan hukum dan memiliki maksud serta tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan suatu negara. Munculnya kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada oknum birokrat dapat menimbulkan kerugian material dan menjadikan etos kerja yang rendah. Dalam mengkaji kasus korupsi EKTP ini, terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama, perspektif legal, yang kedua, perspektif institusional, dan yang ketiga, perspektif politikal. Perspektif legal digunakan untuk menjustifikasi masyarakat atas kasus yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari segi perspektif legal, melihat bahwa adanya indikasi kelemahan dalam proses penentuan program di kementerian, kelemahan dalam proses penganggaran di DPR, dan kelemahan ketika dalam proses pengawasan internal atau BPKP dan eksternal BPK dan KPK menjadi dasar perbuatan penyalahgunaan uang atau barang negara atau bahkan milik perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Lalu, apabila ditinjau dari perspektif institusional, kasus korupsi EKTP ini terjadi karena 2 hal, yaitu yang pertama, struktur organisasi, yaitu ketidakmampuan mengontrol unit lain dalam mengelola sumber daya, dan yang kedua, adanya kerjasama yang dilakukan dalam penyimpangan, terbukti karena hampir seluruh pihak yang terlibat dalam proyek EKTP melakukan tindakan korupsi hingga terdapat total 38 terdakwa dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang sama-sama memiliki kepentingan dan diuntungkan. Dan yang terakhir adalah perspektif politikal. Korupsi dianggap terjadi karena penyimpangan kewajiban yang dilakukan oleh para penguasa yang seharusnya memegang amanat publik menjadi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya semata. Beberapa cara untuk mengatasi terjadinya korupsi. Yang pertama, aturan dan sanksi yang ditetapkan. Ini dilakukan untuk mengatur segala sikap dan tindakan pelanggaran, terutama mengenai korupsi di Indonesia untuk ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu, transparansi. Transparansi yang diterapkan juga harus lebih ditingkatkan, terutama transparansi atas data pemasukan dan pengeluaran anggaran negara yang tersedia dengan lengkap dan akurat guna menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan jajarannya. Lalu cara yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala atas seluruh data maupun transaksi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, serta perlu dilakukan peningkatan dalam pengawasan dan kontrol oleh pemerintah, KPK, ataupun badan pengawasan yang ada untuk memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan wewenang yang dilakukan. Maka, dengan dibuatnya sanksi yang semakin ditegaskan, transparansi oleh pemerintah mengenai anggaran negara, dan diadakannya pemeriksaan rutin, maka korupsi perlahan-lahan akan hilang. Pentingnya partisipasi tidak hanya dari lembaga pengawasan atau KPK, namun disertai masyarakat serta keintegritasan pemerintah sendiri.
budaya korupsi di Indonesia akan musnah dengan sendirinya, diikuti dengan mengetahui pentingnya peran etika dan moral dalam pemerintahan, agar kesadaran para aparatur negara mengenai etika dan moral dalam pemerintahan dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, contoh evaluasi kode etik korporasi atau Corporate Code of Conduct merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi terhadap kode perilaku korporasi, yaitu pelaporan pelanggaran Code of Conduct. Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor. Lalu selanjutnya, sanksi atas pelanggaran Code of Conduct. Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.